Bagaimana sikap kita jika ada masjid yang dibangun oleh non-muslim dan dikelola oleh mereka? Bagaimana sikap kita? Pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi begini? Itu sebetulnya pertanyaan sesungguhnya. Bukan sikap kita, bagaimana Anda bisa menjadikan kok tiba-tiba ada rumah ibadah dibangun oleh non-muslim? Itu aneh menurut saya tuh. Aneh. Bagaimana orang bisa membangun ibadah rumah Allah yang tidak memuliakan Allah? Kan repot tuh. Ya, dulu orang munafik juga bikin masjid namanya Dirar. Maaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafiknya luar biasa, Bu. Luar biasa itu. Itu kalau sholat, Pak, safnya di belakang Nabi langsung. Persis di belakang Nabi. Tapi kalau keluar dari sholat itu Muhammad cuma cari perhatian aja. Pemecah belah kita itu. Dia punya masjid, kita juga bikin masjid yang lain. Masya Allah. Tapi Nabi kurang apa lagi? Tolerannya luar biasa. Digauli dalam kehidupan. Masih bersikap baik. Bahkan maaf ya, saat sakit pun itu oleh Nabi diberikan obat ke anaknya, Abdullah juga. Ini diberikan kepada ayahmu. Begitu disampaikan, siapa ini Muhammad cari perhatian aja, diludahi itu dilempar oleh dia. Dalam keadaan sekarat ini, masih dijenguk oleh Nabi dengan sahabat-sahabatnya, ada Umar bin Khattab, ada yang lainnya. Dia masih ingin merasa dihormati, diagungkan. Ya Rasulullah, perkenankan saya wafat dalam keadaan mengenakan jubah terbaik Anda. Jadi meninggalnya pun masih pengen ingin dilihat orang juga. Ya Rasulullah, tolong boleh nggak saya kenakan jubahnya supaya saya meninggal dalam keadaan mengenakan jubah Rasulullah. Umar bin Khattab saking gregetannya mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya memisahkan kepala dari badan orang ini. Umar itu. Jadi masih cari perhatian, di belakang kamu saya anaknya begitu, di depan cari perhatian. Kata Nabi, la ya Umar, faqatil jubah. Jangan ya Umar, ini cuma pakaian aja. Kalimat Nabi ini menunjukkan bahwa segala yang melekat pada Nabi tidak perlu dikultuskan. Karena tugasnya pada risalahnya, bukan pada yang melekat pada beliau. Sekalipun kita hormati itu, tapi jangan dikultuskan. Awas, hati-hati. Kata Nabi, nggak apa-apa, cuma jubah saja. Orang ini wafat mengenakan pakaian Nabi, tapi dicap sebagai orang munafik di muka bumi. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu menyulitkan, matinya sangat kolokan itu. Nah, tapi ketika dia kemudian mengatakan, Muhammad, cuma cari perhatian, kita bangun masjid lain, namanya Dirar. Dia bangun Dirar itu. Ternyata masjidnya digunakan, maaf, bukan untuk ibadah, tapi hanya digunakan untuk perbuatan makar. Agak ramai nih sekarang kata-kata makar ya, hati-hati ini. Sudah mau itu dikerjakan, apa yang dia kerjakan? Himpun orang dengan cara yang frontal. Langsung turun wahyu, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada bangunan disebutkan atas nama Allah, tapi isinya bukan. Awas, makar itu tidak hanya bisa langsung. Bisa dengan cara yang halus, tiba-tiba dibangun, mengarahkan, dipetakan macam-macam. Kata Allah disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, itu tidak tepat itu. Ya, diperintahkan untuk dihancurkan, hancurkan. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, jangan dimakmurkan, jangan dimakmurkan. Ya, seharusnya demikian. Kalaupun ada, dialih fungsikan dulu, maksudnya dialih kepemilikan. Sudah orang Islam yang pegang, orang Islam yang ngatur. Bagaimana bisa ada rumah Allah diatur non Muslim? Ngatur orang sholatnya, ngatur macam-macamnya. Ya, dia kan tidak paham tentang fungsi itu. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Dan tidak boleh berada di dalamnya. Bagaimana bisa mengatur? Gak bisa masuk ke dalamnya, gak bisa melihatnya, gak bisa memetakan ibadahnya. Karena itu yang paling tepat adalah dilakukan. Coba Anda kemudian kelola kembali itu sehingga yang memegangnya orang Islamnya, yang punya kewenangan dengan baik. Dan itu ditempuh dengan jalan terbaik di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Nah, dan kalau misalnya kelihatan tidak memusuhi, doakan masuk Islam. Tapi kalau kelihatan mencari celah saja seperti makar Abdullah bin Ubay bin Salul, nggak boleh dimakmurkan. Kalau kelihatan itu modus. Bagaimana hukumnya membangun masjid namun sebagian dananya didapat dari orang yang non-muslim? Hukum asal boleh, hukum syar'i boleh, tapi bila itu jadi wasilah tersebarnya agama mereka menjadi tidak boleh. Umpamanya ada non-muslim, setiap ada upaya kaum muslim membangun masjid, membangun pesantren, membangun madrasah, itu selalu ikut nyumbang, bahkan paling gede. Kita terima terus. Ada aktivitas sosial, hitanan massal, pengobatan massal gratis, ada pembagian sembako, dia paling gede. Pas suatu saat dia mengajukan izin pembangunan tempat ibadah mereka, kita nggak bisa nolak. Pas nolak digugat, saya selalu bantu kalian, masa kalian nggak mau bantu saya? Kita akhirnya angkat tangan ya. Iyalah,
Malah kita yang mengajukan, Bapak kan sudah sering bantu kami, ayo bikin tempat ibadah, kami akan bangun. Kami akan bantu. Maka tidak boleh. Nah itu yang dikhawatirkan. Mungkin mereka awalnya ikhlas, tulus, gak ada maksud apa-apa. Yang terlontar begitu. Padahal ada udang di balik bakwan. Ya, nanti setelah 20-30 tahun kemudian baru ajukan pendirian tempat ibadah mereka. Harus ada izin persetujuan dari warga setempat. Warga setempat karena sudah banyak kehutangan budi nggak berani menolak. Akhirnya jelug aja masjid yang dibangun kecil hanya 10 kali 10 ini jelug 100 kali 100. Sudah kita akan tersingkir. Nanti ya jamaah mereka penduduknya hanya 4 orang. Tapi begitu sekali mereka ibadah bruk dari luar 100.000 orang. Kita nggak bisa menolak. Ya. Taktik seperti itu. Maka lebih utama kita khusus dari kaum muslimin saja ya. Lebih utama. Saya yakin kaum muslimin yang kaya raya banyak. Yang dermawan banyak. Tinggal diakomodir. Orang-orang musyrik di masa silam. Mereka itu biasanya memberikan makan, memberikan minum. Sampai ada orang-orang soleh yang terkenal di antara mereka terkenal sangat semangat sekali untuk melakukan amal baik semacam itu. Namun lihat, amalan baik yang ia lakukan tidak bermanfaat karena syirik, menyekutukan Allah, kekafiran yang dia itu perbuat. Dan memang yang namanya amalan kebaikan baru teranggap kalau seorang itu beragama Islam. Masuk Islam dengan sempurna, barulah amalan-amalannya itu diterima. Kata Nabi SAW, Rasul amri al-Islam. Pokok segala macam perkara itu adalah Islam. Dan termasuk Islam maka amalannya tidak diterima sama sekali. Maka kalau amal baik yang diperbuat oleh seorang dengan memberikan bantuan-bantuan sosial kepada yang lainnya, dia rajin sedekah, rajin untuk memberikan manfaat kepada orang lain, namun dia tidak Islam, maka amalannya tidak akan diterima. Imam Nawawi pernah menjelaskan hal ini ketika menjelaskan suatu hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bertanya, apakah orang tersebut itu Islam ataukah tidak? Maka kalau dia itu Islam, amalan yang dia itu perbuat, yaitu saat itu memberikan, menanam tanaman, dan ini dimanfaatkan oleh orang banyak. Namun Nabi SAW tanyakan ketika itu, apakah dia Islam ataukah tidak? Imam Nawawi simpulkan, suatu amalan barulah mendapatkan balasan di akhirat dengan syarat seseorang itu beragama Islam.